Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, para pemirsa Rasil dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita dan senantiasa memberikan petunjuk tuntunan kepada kita semua, agar kita semua mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita masih berbincang tentang kepemimpinan Islam. Ada satu ungkapan yang beredar di tengah masyarakat, di mana dikatakan bahwa lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin muslim yang zalim. Ungkapan ini dinisbahkan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ternyata setelah ditelusuri dengan teliti, dengan seksama, tidak ada satu literatur pun yang memberikan keterangan bahwa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan ungkapan sedemikian rupa. Baik dalam rujukan atau referensi atau literatur Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dalam literatur di kalangan Syiah pun tidak ditemukan keterangan bahwa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberikan ungkapan seperti itu. Artinya, penisbahan ungkapan tersebut kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib adalah suatu kebohongan, adalah suatu penipuan yang sengaja dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjebak dan menipu umat Islam agar mereka membuka diri menerima daripada kepemimpinan orang-orang di luar Islam atas orang-orang Islam itu sendiri. Nah, karena itu pada kesempatan ini penting sekali untuk kita melakukan anatomi terhadap pernyataan yang sangat berbahaya tersebut. Nah, kenapa kita katakan pernyataan tersebut, ungkapan tersebut berbahaya? Karena ungkapan semacam itu mengandung unsur pendangkalan akidah. Itu yang pertama. Dan yang kedua sekaligus mengandung unsur penghinaan terhadap Islam. Itu termasuk penistaan daripada agama Islam. Dan yang ketiga juga sekaligus merupakan pembodohan umat. Nah, kita buktikan sekarang kenapa ungkapan semacam itu sangat berbahaya. Jadi kalau ada mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh dan pemalas. Nah, kalau ungkapan ini dibiarkan, ini akan teramat sangat berbahaya. Dan ini menjadi pendangkalan akidah. Sebab kalau hari ini orang mengatakan lebih baik pemimpin kafir yang jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh dan pemalas, maka besok akan ada wanita-wanita muslimah mengatakan, kalau begitu lebih baik punya suami kafir asal setia daripada suami muslim yang tidak setia. Tentu ini sangat berbahaya sekali. Karena perempuan-perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan orang-orang di luar Islam. Walaupun mereka itu setia, jujur. Walaupun mereka itu setia, bertanggung jawab dan baik kepada si istri. Karena memang perkawinan antar muslimah dan orang di luar Islam, hukumnya jelas adalah haram. Dan lebih berbahayanya lagi, kalau ungkapan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh dan pemalas, maka besok ini lebih berbahayanya. Pemuda-pemuda kita yang abangan akan mengatakan, kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya raya daripada jadi orang muslim tapi miskin dan melarat. Tentu ini ungkapan-ungkapan yang sangat berbahaya. Dan ini merupakan pendangkalan akidah, yaitu yang sangat sadis, yang bisa merontokkan daripada iman dan akidah pemuda-pemuda Islam. Nah, maka itu sekali lagi ungkapan semacam ini
harus kita tolak karena merupakan pendangkalan akidah. Yang kedua, ungkapan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai penghinaan terhadap umat Islam. Sekaligus merupakan penistaan terhadap agama. Loh, kenapa? Sebab mari kita perhatikan. Dalam ungkapan tadi, lebih baik pemimpin kafir, asal jujur, cerdas, dan rajin, daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh, dan pemalas. Ungkapan ini aneh. Loh, kenapa aneh? Aneh dan menyakitkan. Karena orang kafir diberikan sifat yang bagus-bagus, sementara orang Islam diberikan sifat yang jelek-jelek. Lebih baik pemimpin kafir, asal jujur, cerdas, dan rajin. Coba perhatikan baik-baik. Untuk si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus. Jujur, cerdas, rajin. Daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh, dan pemalas. Giliran buat si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek. Yaitu korup, bodoh, dan pemalas. Jahat sekali ungkapan semacam ini. Jadi ungkapan semacam ini bisa kita kategorikan sebagai penghinaan terhadap umat Islam. Karena ingin memberikan kesan seolah-olah pemimpin muslim itu bejat semua, jelek semua. Padahal faktanya tidak sedikit pemimpin-pemimpin muslim, pejabat-pejabat muslim yang jujur, yang adil, yang bertanggung jawab, yang cerdas, yang rajin. Dan tidak sedikit pemimpin kafir yang korup, yang jahat, yang zalim, yang bodoh, yang pemalas. Nah, jadi kenapa ada ungkapan ingin memberikan kesan di tengah masyarakat seolah-olah para pejabat muslim jelek-jelek, sementara pejabat kafir bagus-bagus. Ini tentu tidak fair dan ini pernyataan tidak jujur dan ini tidak boleh dilakukan, apalagi dijadikan sebagai ungkapan oleh kalangan orang-orang Islam kita. Nah, selain itu juga perlu kita ingatkan, ungkapan semacam ini tidak mungkin keluar dari orang yang cinta kepada Islam. Tidak mungkin. Ungkapan semacam ini pasti keluar oleh orang yang dengki kepada Islam, benci kepada Islam, iri kepada Islam, tidak suka kepada Islam. Ungkapan yang jahat terhadap Islam. Sebab kalau dia tidak jahat, tidak iri, tidak dengki, tidak hasut kepada Islam, kenapa dia tidak balik? Katakanlah, lebih baik pemimpin muslim yang jujur, cerdas, dan rajin daripada pemimpin kafir yang korup, bodoh, dan pemalas. Udah kafir, korup lagi. Kenapa dia tidak buat? Yaitu ungkapan semacam itu. Kok justru ungkapannya dibalik? Nah, maka itu saya katakan tadi, ungkapan semacam ini tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang benci kepada Islam, iri dan dengki kepada Islam. Dia ingin menjelekkan umat Islam. Kita tidak mungkiri bahwa pejabat muslim yang korup ada, pejabat muslim yang tidak baik ada, yang bodoh, yang pemalas ada. Tapi itu jangan dijadikan alasan untuk menggeneralisir seolah-olah pejabat muslim semua jelek. Siapa bilang? Pejabat muslim di dunia ini, bahkan di Indonesia saja pejabat muslim yang baik banyak, yang cerdas banyak, yang berdedikasi banyak, yang berintegritas moral banyak. Nah, jadi tolong ini jangan ditutup-tutupi dan jangan sampai dikelabui, kemudian masyarakat ditipu dengan ingin memberikan kesan seolah-olah pejabat muslim semuanya bejat, sementara pejabat kafir semuanya baik. Hati-hati, jangan coba-coba menistakan agama Islam. Nah, yang ketiga, ungkapan tersebut merupakan pembodohan umat. Loh, kenapa pembodohan umat? Karena ungkapan tadi itu menyajikan suatu perbandingan yang tidak sehat. Sebab dalam ilmu perbandingan itu ada metodologi komparasi. Bahasa Arabnya disebut manhajul muqaranah. Nah, salah satu syaratnya di dalam membuat suatu perbandingan, itu kalau dalam istilahnya orang barat harus apple to apple. Nah, contoh, ada Duren Medan, ada Duren Serang. Nah, kita membuat perbandingan, umpamanya kita katakan Duren Medan lebih manis daripada Duren Serang. Nah, itu perbandingan yang sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang duren dengan duren. Atau kita umpamakan ada asinan Bogor, ada asinan Jakarta. Terus misalnya ada orang mengatakan asinan Jakarta lebih segar daripada asinan Bogor umpamanya. Nah, itu perbedaannya, perbandingan yang sehat. Karena seimbang asinan dengan asinan. Atau misalnya lagi ada orang membandingkan antara dodol Garut dengan dodol Bandung. Dia mengatakan dodol Garut lebih legit daripada dodol Bandung umpama.
Nah ini juga perbandingan yang sehat. Kenapa? Karena seimbang. Dodol dibandingkan dengan dodol. Maaf, umpamanya kita ingin membandingkan sesuatu yang jelek. Ada kotoran kucing, ada kotoran ayam. Nah kemudian ada mengatakan kotoran kucing itu lebih bau daripada kotoran ayam. Ini perbandingan yang sehat. Karena seimbang. Kotoran dibandingkan dengan kotoran. Jadi artinya kalau ingin membuat satu perbandingan yang sehat, yang seimbang. Nah coba kita bayangkan. Andai kata ada seorang pemuda mengatakan, setelah saya melakukan penelitian, ternyata durian Medan itu lebih manis daripada kotoran kucing. Wah ini kan ngawur. Ini perbandingan tidak sehat. Ini perbandingan tidak seimbang. Lah kok durian dibandingkan dengan kotoran. Ini bahkan bukan hanya tidak sehat dan tidak seimbang. Bukan hanya sekedar perbandingan yang ngawur. Ini yang melakukan perbandingannya tidak waras. Nah, begitu juga kalau di dalam membandingkan soal pejabat. Nah, jadi jangan pejabat yang korup dibandingkan dengan pejabat yang jujur. Nah, kita kalau mau bandingkan yang jujur lawan jujur, yang korup lawan korup. Nah, umpamanya begini, kita tanya kepada umat Islam, mana lebih baik? Pejabat kafir yang jujur, cerdas dan rajin, atau pejabat muslim yang jujur, cerdas dan rajin? Oh, sama jujurnya loh, sama cerdasnya, sama rajinnya. Pasti umat Islam akan menjawab, oh tentu pejabat muslim lebih baik. Nah, jadi kalau mau bikin perbandingan, yang jujur dengan yang jujur, yang cerdas dengan yang cerdas, yang baik dengan yang baik. Nah, begitu juga kalau ingin bikin perbandingan yang jelek, ya dengan yang jelek. Umpamanya ada orang Islam jadi maling, akan jelek tuh. Orang kafir juga jadi maling, jelek juga. Tapi tanya kepada umat Islam, mana yang lebih jelek? Orang Islam yang jadi maling atau orang kafir yang jadi maling? Tentu jawabannya orang kafir yang jadi maling. Udah kafir maling lagi. Nah, jadi artinya kalau kita bikin perbandingan yang sehat. Maling dengan maling, korup dengan korup, bodoh dengan bodoh. Nah, yang jujur dengan yang jujur. Jangan dibalik. Pejabat kafir yang jujur dibandingin sama pejabat muslim yang korup. Itu sama juga membandingkan durian sama kotoran kucing. Nah, jadi sekali lagi kita katakan itu pembodohan umat. Nah, karena itu saya serukan kepada umat Islam, ungkapan itu abaikan saja. Siapapun yang menyampaikannya, siapapun yang membicarakannya, itu ungkapan bodoh sekaligus ungkapan yang sesat dan menyesatkan. Nah, karena itu terlepas daripada yaitu propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk mendiskreditkan pemimpin-pemimpin Islam, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih banyak pemimpin-pemimpin muslim yang jujur, yang adil, yang cerdas, yang rajin. Nah, tentu saya bicara begini bukan saya ingin menghina atau memojokkan pemimpin-pemimpin non-Islam yang berdedikasi. Tidak, pemimpin non-Islam yang jujur, yang baik, yang cerdas, kita berikan apresiasi. Nah, seperti pemimpin-pemimpin non-Islam di negeri-negeri yang bukan negeri Islam. Mereka melakukan hal-hal yang baik untuk rakyatnya. Kita apresiasi, kita hargai. Tidak ada persoalan. Tapi ingat, untuk negeri Islam tetap pemimpinnya harus Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.